4 soal di sini. Dari soal diketahui A sama dengan 30, B sama dengan min 15, dan C sama dengan 5. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, yang pertama itu yang ini ya, berarti jika P sama dengan A dikurang B dibagi C. Berarti kita tinggal masukin ya, berarti di sini adalah 30 dikurang dalam kurung adalah min 15 karena min B. Terus habis itu dibagi C. C-nya 5. Hasilnya bener nggak? 33. Oke, kita cari tahu ya. Berarti ini kita tulis nih 30. Min ketemu min hasilnya plus 15. Berarti di sini dibagi 5 ya. Oke, berarti kita ke sini dulu ya. Berarti ini adalah berapa? 30 ditambah 15 bagi 5 adalah 3. Berarti hasilnya adalah 33. Berarti pernyataannya benar. Oke, lanjut. Di sini ada Q sama dengan A plus B dibagi C. Berarti A-nya 30 ditambah dalam kurung min 15 dibagi C-nya adalah 5. Berarti plus ketemu minus adalah minus, berarti 30 minus 15 dibagi 5. Berarti ini bisa diginiin ya. 15 bagi 5, berarti di sini 30 dikurang 15 bagi 5 berarti adalah ya 3. Berarti di sini adalah 27. Sedangkan di sini nilainya 3. Berarti pernyataan salah. Lanjut, jika R sama dengan A bagi B ditambah C. Berarti 30 dibagi dalam kurung min 15 ditambah C-nya adalah 5. Berarti ini ya bagi yang kita kerjain. Plus bagi minus berarti hasilnya adalah minus. 30 bagi 15 berarti hasilnya adalah 2. Berarti tambah 5. Berarti hasilnya adalah 3. Berarti ini salah ya. Karena di sini hasilnya min 3. Oke. Dari soal, Fiona ingin membuat prakarya dengan bahan pita hias biru dan hijau. Panjang pita hias biru adalah 21/4 meter. Nah, panjang pita hias hijau 11/8 meter. Kedua pita tersebut akan dipotong-potong sama panjang. Ingat ya, di sini sama panjang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti pertama-tama kita cari jumlah pita biru ditambah pita hijau. Oke, berarti kan ini pita birunya 1/4 ditambah pita hijaunya 1/8 ya. Berarti kan ini kan apa sih namanya? Pecahan campuran kan. Berarti ini nih kali ya. Kali 2 kali 4 8 ditambah 1 berarti 9 ya. 9/4 ditambah ini kali ini 8, ini tambah ini 9 berarti 9/8. Lalu KPK dari 4 sama 8 ya 8 ya. Berarti 8 bagi 4 2 kali 9 18 ditambah 8 bagi 8 1 kali 9 ya 9. Berarti ini hasilnya adalah 27/8. Oke, kita tahu nih hasilnya 27/8 ya, berarti kita keep. Nah, yang pertama, jika panjang setiap potongan pita 3/8, maka diperoleh sebanyak 12 helai. Oke, berarti kita cari ya di sini ya. Berarti kan semuanya jumlahnya 27/8. Nah, nanti ini bakal dibagi jadi 3/8. Oke, karena ini pembagian berarti ini dibalik ya, jadi perkalian per 3. Coret berarti ini 9 ya. Berarti ini adalah 9. Dan hasilnya adalah salah karena di sini adalah 12 helai. Oke, lanjut. Jika panjang tiap potongan pita 1/8, maka diperoleh potongan sebanyak 27 helai. Oke, kita lihat ya. Berarti balik lagi 27/8 kan semuanya.
berarti dipotong jadi 1/8. Berarti ini adalah 27/8 dikali 8/1. Coret-coret berarti hasilnya 27, dan ini benar ya. Lalu jika dipotong jadi 27 bagian, panjang tiap potongan adalah 1/8. Berarti di sini adalah 27/8 dibagi 27, berarti ini adalah 27/8 dikali 1/27 ya. Ini coret-coret berarti ya 1/8. Bener ya? Nah, karena benar, ini sebenarnya nih hal yang sama, tapi dia kata-katanya beda. Jadi dia dibalik doang ya. Sebenarnya gampangannya kayak gitu sih. Nah, lanjut ya. Jika dipotong menjadi 54 bagian, tiap potongan pita adalah 1/4. Berarti kan semuanya tadi 27/8 dibagi 54 ya. Berarti sama dengan 27/8 dikali 1/54, coret-coret, berarti sini 2 ya. Berarti sini 1/16, dan di sini salah ya. Dari soal hasil dari 16 tambah 9 pangkat 5/2. Nah, berarti ini kita tulis dulu ya. 16 ditambah 9 pangkat 5/2. Nah, ini bisa kita jumlahin dulu kan, karena dia ada di dalam kurung. Berarti ini adalah 25 pangkat 5/2. Oke. Nah, buat selanjutnya aku mau ngasih tahu kalau misalnya di eksponensial ada yang namanya sifat pangkat yang begini. A pangkat M pangkat N/M. Nah, ini tuh bisa diginiin jadi A pangkat M dikali N/M. Berarti ini coret-coret, berarti sisanya A pangkat N. Oke. Nah, jadi di sini kan ada 25 nih. Ya kan? Nah, terus abis itu kita jadiin, karena di sini pangkatnya bawahnya 2, ya kan? Penyebutnya 2 di pangkatnya, berarti kita gini. 25 itu sama dengan berapa pangkat 2. Oke, berarti hasilnya adalah 5 ya. 25 adalah 5 pangkat 2. Berarti ini bisa kita giniin. 5 pangkat 2, 5 pangkat 5/2 juga. Berarti ini adalah 5 pangkat 2 kali 5/2. Coret-coret, berarti di sini adalah 5 pangkat 5. Dari 5 pangkat 5 berapa? Oke, kita hitungnya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 berarti 125. 125 kali 5 berarti 625. 625 kali 5, 3125. Berarti jawabannya 3125. Dari soal diketahui A sama dengan akar 2, B sama dengan akar 6. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, jika C sama dengan A bagi B, nilai C adalah akar 3. Berarti kita cari ya, di mana C sama dengan A dibagi B. Benar nggak? Dia tuh hasilnya akar 3. Berarti dia di sini adalah A-nya akar 2 dibagi B-nya akar 6. Atau kita bisa bilang dia akar 2 per akar 6. Oke, berarti kita bisa giniin. Jadi akar 2/6. Karena sama-sama akar ya, berarti sama-sama bisa dibagi 2. Coret-coret berarti 1/3. Dan jawabannya adalah salah. Terus yang B, di mana D sama dengan B bagi A. Benar nggak? D-nya adalah akar 3. Berarti di sini adalah B-nya akar 6 per A-nya adalah akar 2. Berarti ini adalah akar 6/2. 6 bagi 2 adalah akar 3. Dan jawabannya adalah benar ya. Lalu di sini jika E sama dengan 1/1 plus A, nilai E adalah 1 min akar 2. Oke, jadi ini kita tulis ya. E sama dengan 1/1 plus A. Dan dimana kita tahu A-nya adalah akar 2. Berarti ini adalah 1/1
1 plus akar 2. Karena dia kayak gini, berarti kita kali. Kita kali sama siapa? Sama bawahnya. Sama bawahnya ini ya. Nih. Oke. Nah, tapi kita kaliin sama yang itu, tandanya dibalik jadi minus. Minus akar 2, 1 per minus akar 2. Ini kan jadi 1 kali 1 min akar 2 ya. Nah, di sini dia jadi 1 plus akar 2. Kita deketin dulu aja ya, 1 min akar 2. Nah, karena ini atas dikali 1, berarti dia sama aja kan. 1 min akar 2 per. Nah, ini bisa diginiin cara gampangnya. Kenapa? Karena ini 1 plus 1 minus ya. Jadi kita bisa pakai cara cepat. 1 kali 1, 1. Plus kali minus, minus. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti ini adalah 1 min akar 2 per min 1. Atau kita bisa tulis minus buka kurung 1 minus akar 2. Atau kita bisa tulis ini kali ini berarti minus 1. Minus kali minus akar 2 berarti plus akar 2. Oke, berarti nggak ada ya, kalau misalnya kita balik akar 2-nya di depan juga enggak ya. Ya berarti ini salah ya. Nah, terus yang terakhir dimana F sama dengan 3 min B dengan F sama dengan 3 plus akar 6. Berarti di sini adalah F sama dengan 3 per 3 min B. Berarti 3 per 3 min akar 6. Berarti kita lanjut aja ya. Berarti dikali 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6. Berarti ini kita majuin ya. Jadi 3 plus akar 6 per 3 min akar 6. 3 plus akar 6. Berarti sini kali pelangi ya. 3 kali 3 9. 3 kali akar 6 berarti 3 akar 6 per 3 kali 3 9 plus kali minus minus akar 6 kali akar 6 berarti 6 ya. Berarti kita lanjut ke sini ya. Berarti di sini adalah 9 ditambah 3 akar 6 per 9 kurang 6 berarti 3. Oke. Nah, ini sama-sama bisa dicoret nih, sama-sama bisa dibagi 3. Berarti ini 3, sini 1. Berarti di sini adalah 3 ditambah 1 akar 6 atau 3 ditambah akar 6. Dan ini jawabannya adalah betul. Terus soal perbandingan berat Afi dan Bima adalah 3:4. Jika berat badan Afi adalah 33 kilo, jumlah berat badan mereka adalah. Oke, kita pakai dua cara ya. Berarti aku mau cara pertama aja. Cara pertama, dimana diketahui Afi banding Bima ini adalah 3:4. Oke, dan diketahui Afi sama dengan 33 kilo. Yang ditanya adalah Afi ditambah Bima. Oke, yang pertama, cara pertama adalah kita tahu berat si Bima karena Afi udah diketahuin ya. Nah, berarti di sini kita tulis Bima. Oh ya, rumusnya adalah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Jadi ini yang ditanya adalah Bima, ya kan? Kita mau cari Bima. Nah, perbandingan Bima berapa? Perbandingan Bima 4 per perbandingan yang diketahui adalah Afi. Afi itu 3. Oke, dikali jumlah yang diketahui. Jumlah Afi itu adalah 3 kilogram. Oke. Berarti ini coret-coret di sini adalah 11, berarti hasilnya 44 kilogram. Berarti Afi ditambah Bima berarti 33 tambah 44 berarti sama dengan 77 kilogram ya. Oke, ini cara yang pertama. Nah, cara kedua itu kan yang ditanya jumlah berat badan mereka ya. Berarti di sini kan Afi banding Bima tadi 3:4. Nah, yang ditanya karena Afi tambah Bima. Oke, berarti
Di sini kita jumlahin nih perbandingannya. Berarti jumlah perbandingannya 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke. Berarti kita langsung aja di sini Avi tambah Bima adalah 7 per yang diketahuin tadi si Avi ya. Avi perbandingannya 3 dikali Avi itu 33 kilo. Coret-coret 11, 7 kali 11, 77 kilogram. Jadi jawabannya sama ya, tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Terus soal Cynthia ingin mengikuti bakti sosial, ia akan membeli dan menyumbangkan beberapa buku tulis. Jika ia membeli 15 buku tulis, ia perlu menyediakan uang sebanyak 75.000. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jika membeli 10 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak 50.000. Berarti di sini kita cari dulu harga satuan bukunya ya. Berarti di sini adalah 15 buku itu sama dengan 75.000. Oke, berarti harga buku itu sama aja kayak 75.000 per berapa? 15. Berarti harga per satu buku adalah 75 bagi 15 itu berapa ya? Oh ya, 5.000 ya. Berarti harga satu bukunya adalah 5.000. Nah, terus di sini bilang jika membeli 10 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak 50.000. Oke, benar nggak? 10 buku dikali harga satuannya berapa? 5.000 ya. Berarti sama dengan berapa? 10 kali 5.000? Ya, berarti 50.000. Berarti ini jawabannya benar ya. Terus yang kedua, jika ia membeli 20 buku tulis, maka dia harus menyediakan uang 100.000. Berarti ini dia 20 buku dikali 5.000. Berarti berapa? Ya, 100.000. Oke, berarti pernyataannya benar ya. Terus habis itu jika ia membeli 45 buku tulis, dia harus menyediakan 250.000. Benar apa enggak? Berarti dia bilang 45 buku dikali 5.000 ya, karena harga satuannya 5.000. Berarti berapa? 225.000. Oke, berarti ini salah ya, karena yang benar adalah 225.000. Berarti ini salah. Terus soal nilai X yang memenuhi persamaan 3 min X per 2 sama dengan 2, X min 10 per 3. Oke, berarti ini kita tulis dulu ya. Dimana di sini adalah, oh ya kita langsung kali silang aja lah. Gini ya. Berarti dia tuh jadi begini. 3 buka kurung 3 min X sama dengan 2 kali 2 buka kurung X min 10. Oke, yang ini bisa dikali pelangi. Ini kali ini berapa? Yap, 9 dikali min X berarti min 3X ya. Sama dengan, nah ini kaliin dulu nih. Ini berarti 4X min 10. Nah berarti ini tetap ya 9 min 3X. Nah kita perbaiki yang ini nih. Ini kali ini berarti 4X, 4 kali minus 10 berarti minus 40. Yang X di kiri, yang bukan X di kanan. Berarti di sini ada min 3X, ini ke sini jadi minus ya. Berarti min 4X sama dengan min 40. Ini ke sini jadi minus 9. Berarti minus 3X minus 4X berarti minus 7X minus 40 minus 9 berarti minus 49. Berarti X sama dengan minus 49 per min 7, coret-coret berarti X sama dengan 7. Dari soal, Firza memiliki uang 1 juta rupiah. Firza ingin membeli ponsel baru seharga 2.400.000. Oleh karena itu, ia menabung setiap minggu sebesar 75.000. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama adalah pertidaksamaan yang digunakan adalah 1 juta ditambah 75.000. X lebih dari sama dengan 2.400.000. Oke. Berarti di sini kan ada yang sama nih antara yang ini sama yang ini. Nah, bedanya ini dia tuh ada di sini. Lebih dari sama kurang dari. Nah, yang dipakai adalah yang lebih dari. Kenapa? Karena uang yang terkumpul boleh sama dengan
boleh lebih dari, tapi tidak boleh kurang dari. Nah, kenapa ini nggak boleh nih kurang dari nih? Kenapa dia nggak boleh kurang dari? Ya karena harga ponselnya 2.400.000. Kalau dia punya uang kurang dari 2.400.000 ya nggak dapat ponsel dong. Oke? Berarti jelas ya, berarti ini jawabannya adalah yang lebih dari. Oke, dimana ini lebih dari dan ini kurang dari. Terus abis itu Firza minimal menabung selama 18 minggu agar tabungannya mencukupi untuk membeli ponsel. Jadi yang sebelah sini sama sebelah sini bedanya adalah dia minimal 18 minggu atau minimal adalah 19 minggu. Oke, berarti kita cari ya. Pakai persamaan ini. Berarti ini adalah 1 juta ditambah 75.000 X lebih dari sama dengan 2.400.000. Oke, berarti ini adalah 7, ini bisa dicoret aja deh nolnya. Berarti coret 3 ya. Berarti ini adalah 1000 ditambah 75x lebih dari sama dengan 2400. Berarti ini 75x lebih dari sama dengan 2400 dikurang 1000. Berarti 75x lebih dari sama dengan 1400. Berarti berapa nih? Berarti X lebih dari sama dengan 1400 per 75. Sama-sama bisa dibagi 25 ya. Bagi 25. Oke, berarti ini adalah X lebih dari sama dengan 56 per 3. Nah, kita dapat 56 per 3, kita jadiin pecahan campuran aja lah, atau enggak koma. Ya untung-untung angkanya adalah bilangan bulat ya. Berarti ini adalah 56 bagi 3. 3 kali berapa yang silang nggak boleh lebih dari 5. Berarti 3 kali 1 ya. 3 kali 1 3. Berarti sini 1, sini 3. Kurang 26. Berarti 3 kali berapa yang silang nggak boleh lebih dari 26. Berarti kali 8 ya. Kali 8 itu 24. Berarti sini 8, sini 24. Oh 18 nih. Tapi dia masih ada sisa 2, 0. Berarti koma. Berapa nih? Berarti 3 kali 6 ya. 3 kali 6 18. Berarti sini 6, sini 18. Kurang berarti 18,6666. Berarti X lebih dari sama dengan 18,66. Oke, yang benar adalah Firza minimal menabung selama 19 minggu. Oke, kenapa 19 minggu? Karena di sini dia harus minimal menabung 18,66. Kalau misalnya kita jadiin 18, ya uangnya nggak cukup, bakal ada di bawah 2.400.000. Jadi jawabannya adalah yang dia minimal menabung selama 19 minggu. Dari soal, sebuah catering menjual 2 jenis paket makanan, paket A sama paket B. Dalam satu hari, total 120 paket terjual. Nah, terus di sini, paket A berisi 2 lauk, sedangkan paket B berisi 3 lauk. Total lauk yang digunakan pada hari itu adalah 280. Nah, di sini ditanya, jika harga paket A 10.000 dan harga paket B 12.000, berapa pendapatan dari penjualan kedua paket tersebut? Oke, dari garis yang pink kita bisa dapat persamaan kayak gini. Paket A dan paket B dalam satu hari totalnya 120 paket. Berarti kita tulis A ditambah B sama dengan 120. Lalu yang biru, paket A berisi 2 lauk, sedangkan paket B berisi 3 lauk. Total lauk yang digunakan hari itu adalah 280 lauk. Berarti di sini adalah 2A ditambah 3B sama dengan 280. Nah, yang hitam, jika harga paket A 10.000, paket B 12.000, berapa pendapatan dari penjualan kedua paket tersebut? Berarti ini adalah 10.000 A ditambah 12.000 B. Nah, itu berapa? Tanda tanya. Nah, kita harus nemu nih A sama B-nya berapa. Oke? Caranya kita eliminasi yang ini. Eliminasi. Berarti kita samain siapa nih? Misalnya aku mau samain A-nya lah, karena A-nya kan 1 sama 2. Oke. KPK dari 1, 2 adalah berapa? 2 ya.
berarti ini kan akan 1 kali berapa biar hasilnya 2 ya, kali 2 kali berapa biar hasilnya 2 ya, kali 1. Berarti di sini adalah 2A ditambah 2B sama dengan 240. Nah, yang warna biru dia sama tetap 2A ditambah 3B sama dengan 280. Lalu lanjut. Nah, di sini 2A titik-titik 2A. Gimana caranya biar hasilnya 0? Maka dikurang. Berarti ini coret, di sini kurang ya. Berarti 2B dikurang 3B itu adalah min B. Ya kan? Karena lebih gede. Kalau misalnya kita jabarin gini kan. Berarti hasilnya min B. Oke? 240 dikurang 280. 240 dikurang 280 otomatis lebih gede sih 280 yang dia tuh nilainya minus. Berarti jawabannya adalah minus 40. Berarti B sama dengan, ini coret-coret ya, berarti B sama dengan 40. B-nya udah ketemu, kita cari A. Gimana kita cari A? Kita pakai salah satu. Misalnya aku mau pakai ini aja yang gampang. Berarti kan di sini ada A tambah B sama dengan 120. A ditambah B-nya adalah 40 sama dengan 120, berarti A sama dengan 120 dikurang 40, berarti A sama dengan berapa? Yap, 80. Oke. Nah, kita bisa cari yang ini ya sekarang ya. Berarti ini adalah 10.000 A, A-nya tadi adalah kali 80 ditambah 12.000 B, 12.000 B-nya tadi adalah 40, berarti sama dengan berapa? 10.000 kali 80 berarti 800.000 ya. 800.000 ditambah 12.000 kali 40, 12 kali 4 berarti 48, tambahin nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Oke? Udah, berarti ini dijumlahin ya, berarti hasilnya adalah 1.280.000. Berarti jawabannya yang B. Hasil dari 3 buka kurung 5 min 2x tutup kurung pangkat 2. Nah, itu berapa hasilnya? Nah, jadi ini kan kuadrat ya, berarti bisa kita giniin kan, berarti 3 buka kurung 5 min 2x tutup kurung 5 min 2x. Nah, yang ini kita kerjain dulu aja ya. Nah, kita bisa kali pelangi, berarti di mana ini adalah 3 buka kurung 5 kali 5 adalah 25, 5 kali min 2 adalah minus ya, berarti minus 10x, min 2x kali 5 berarti minus 10x juga, min 2x kali min 2x berarti min plus ya, plus 4x kuadrat. Nah, terus abis itu kita bisa tahu di mana ini bisa dijumlahin karena sama-sama x. Oke, berarti ini adalah 3, di sini tetap 25 min 10 berarti min 20x ya. Berarti di sini adalah plus 4x kuadrat. Nah, di sini kita kali pelangi ya. 3 kali 25 berarti adalah 75. 3 kali minus 20x berarti minus 60x. 3 dikali 4x kuadrat berarti plus 12x kuadrat. Nah, di sini jawabannya kita ke yang x kuadratnya dulu, baru ke x, baru yang enggak punya x ya. Berarti di sini adalah plus 12x kuadrat, karena kita mau taruh depan, kita nggak usah ngasih plus, berarti tinggal 12x kuadratnya doang. Terus habis itu yang punya x berarti minus 60x ya kan. Nah, 75 karena dia di depan, karena dia nilainya plus, berarti kalau di belakang kita tambahin plus. Oke, berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang C. Dari soal diketahui relasi R A ke B dengan A X ya kurang dari sama dengan A min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 dengan X bilangan bulat, dan B 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10, di mana Y itu adalah bilangan bulat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini kita telaah yang A dulu ya. Berarti yang A itu kalau misalnya kita persingkat, dia itu di begini ya. Nah, ini tuh dibacanya X itu nilainya lebih dari sama dengan min 3 dan
X kurang dari min 3. Maksudnya gimana? Jadi kan dia di sini kan nilai X itu lebih dari sama dengan min 3. Berarti min 3-nya ini keikut serta di sini. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, nah di sini kan X ini kurang dari 3 ya. Berarti 3-nya itu nggak masuk. Jadi cuma 2 doang. Oke, jadi himpunan A itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, sama 2. Nah, kita mau lihat himpunan B. Kita persingkat aja, dia dari 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 10. Berarti ini dibacanya nilai Y itu nilainya lebih dari sama dengan 1, tapi Y itu juga kurang dari sama dengan 10. Berarti nilai Y itu adalah himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama, banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke B adalah 10 pangkat 6. Oke, yang pertama adalah banyak himpunan A ke B. Oke, berarti dia bilang A ke B ya. Nah, kita tahu kalau misalnya rumus banyaknya himpunan itu adalah NB pangkat NA. Oke, di mana NA itu adalah jumlah daerah asal dan NB itu adalah jumlah daerah kawan. Atau kita bisa bilang ini adalah domain dan ini adalah kodomain. Biasanya kayak gitu ya. Nah, berarti kita lihat nih di himpunan A ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jumlahnya NA-nya sama dengan 5 ya. Nah, terus abis ini si B-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini NB-nya adalah 10. Nah, dia bilang A ke B. Oke, berarti di sini adalah jadi rumusnya NB pangkat NA ya. Berarti di sini adalah 10 pangkat 6. Oh, benar ya berarti 10 pangkat 6. Oke, pernyataan di sini benar karena jawabannya adalah 10 pangkat 6. Oke, lanjut di sini banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke B adalah 10 pangkat 7. Ya jelas salah. Kenapa salah? Karena kita lihat dari yang pertama di mana si A-nya itu jumlahnya adalah 6, bukan 7. Berarti ini salah ya. Lalu, jika relasi R A ke B didefinisikan X plus Y sama dengan 6, maka relasi R adalah min 3,9, min 2,8, min 1,7, 0,6, 1,5, dan 2,4. Nah, kita lihat apakah itu betul. Nah, berarti caranya adalah begini. Dia relasi A ke B. Berarti di sini A, di sini B, di sini kita tulis X plus Y sama dengan 6. Oke, berarti di sini A-nya berapa? Ada min 3, min 2, min 1, 0, 2 ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, berarti di sini X plus Y. Berarti di mana sini nilainya X, sini Y. Berarti X plus Y sama dengan 6. Berarti kita masukin ya di mana X-nya sama dengan min 3. Berarti di sini adalah min 3 plus Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 tambah 3 ya. Berarti Y sama dengan 9. Oke, berarti di sini min 3,9 ya. Min 3,9. Min 3,9. Oke, sama nggak? Yap, sama ya. Terus abis itu kayaknya ini ada jawaban itunya deh, jawaban cepetnya tanpa kita harus cari yang kayak gini lama. Nah, di sini kan kata-katanya sama ya. Jika relasi R A ke B didefinisikan X plus Y sama dengan 6, relasi R sama dengan, nah ini sama nih, sama. Nah, tapi di sebelah sini ada 3,3. Nah,
Berarti di sini kan X-nya kan, di sini Y-nya kan. Nah, di mana si X ini? Nggak ada nih nilai 3 nih. Nggak ada. Nggak ada, bukan berarti X ya. Berarti nggak ada. Berarti ini nggak ada. Berarti yang ini salah. Berarti yang benar adalah yang ini. Oke, ini salah. Oke. Dari soal, Pak Andi memproduksi keset dari kain perca. Pak Andi mendapat pesanan keset dari Pak Reno. Pesanan keset dari Pak Reno setiap minggu selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Diketahui pesanan keset dari Pak Reno pada minggu keempat dan minggu ke-10 adalah 32 keset dan 56 keset. Nah, yang ditanya berapa jumlah keset yang dipesan Pak Reno selama 24 minggu? Oke, dari kata-kata ini kita bisa tahu kalau misalnya dia itu adalah aritmatika. Kenapa? Aritmatika karena ada kata-kata selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Nah, itu adalah ciri aritmatika. Nah, yang kedua, diketahui pesanan keset dari Pak Reno pada minggu keempat dan minggu ke-10 berturut-turut adalah 32 keset. Dari kalimat tersebut kita bisa tahu kalau misalnya diketahui U4 karena dia minggu keempat sama dengan 32 karena dia yang disebutin pertama nilai jumlahnya dan U10 adalah 56. Oke. Nah, yang ditanya berapa jumlah keset yang dipesan Pak Reno selama 24 minggu? Berarti yang ditanya adalah S24. Lalu di sini ada kata-kata berapa jumlah keset yang dipesan Pak Reno selama 24 minggu. Nah, berarti karena di sini ada kata jumlah keset, jumlah berarti yang ditanya adalah S24. Oke. Nah, kita tahu di mana ini adalah rumus SN, rumus jumlah. Di mana rumus jumlah itu rumusnya adalah N per 2, 2A plus N min 1B. Nah, kita tahu nih, dia tuh S24 berarti S24 sama dengan 24 per 2, 2A ditambah 24 kurang 1B. Berarti ini S24 sama dengan 24 per 2 adalah 12, 2A ditambah 23B. Oke, nah di sini kita kan nggak tahu nih A-nya berapa sama B-nya berapa. Ya udah kita cari tahu dulu. Cari taunya caranya gimana? Kita pakai ini U4 sama U10. Nah, kita tahu kalau misalnya ini kan suku ke ya. Suku ke itu berarti rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Oke, berarti di sini adalah U4 sama dengan A plus 4 dikurang 1B sama dengan 32. Oke, berarti di sini adalah A plus 3B sama dengan 32. Berarti kita punya persamaan yang pertama. Oke, lanjut kita cari di U10. Di mana U10 sama dengan 56, berarti U10 adalah A plus 10 kurang 1B sama dengan 56, berarti A plus 9B sama dengan 56. Oke, lalu kita eliminasi ya. Berarti kita eliminasi di A plus 9B sama dengan 56. Lalu di A plus 3B sama dengan 32. Berarti diapain ini? Dikurang ya? Dikurang karena A min A sama dengan 0. A-nya udah sama juga kan. Nah, berarti karena dikurang 9 kurang 3 berarti 6B sama dengan 56 kurang 32 berarti adalah 24. Berarti B sama dengan 24 per 6. Berarti B sama dengan 4. Karena B-nya 4, kita harus cari tahu si A-nya ya. Berarti kita masukin ke sini aja ya A-nya ya. Berarti A plus 3 kali B-nya 4 sama dengan 32, berarti A plus 12 sama dengan 32, berarti A sama dengan 32 kurang 12, berarti A-nya sama dengan 20. Karena A sama B-nya udah ketemu, berarti kita tinggal masukin di mana S24 sama dengan 12 kali 2 kali A-nya tadi adalah 20 ditambah 23 kali B-nya tadi adalah 4. Oke. Berarti di sini adalah 12
2 kali 20 adalah 40, ditambah 23 kali 4 berarti 92 ya. Berarti di sini adalah 12. 40 tambah 92 berarti 132. Berarti 12 kali 132 hasilnya adalah 1584. Berarti jawabannya yang C. Dari soal seutas tali dipotong menjadi 8 potong sehingga panjang setiap potongan membentuk barisan geometri. Panjang potongan keempat dan kelima berturut-turut adalah 64 cm dan 32 cm. Berapa panjang tali potongan KN? Dengan N menyatakan bilangan asli, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita buat diketahuinya ya. Berarti di mana dia kan dipotong jadi 8 bagian. Berarti N-nya adalah 8. Terus habis itu ada U4 sama dengan 64 dan U5 sama dengan 32. Oke, kita lihat di jawaban yang pertama. Panjang potongan tali kedua adalah 216. Nah, kita lihat ini betul apa enggak. Oke. Nah, karena di sini adalah geometri, berarti rumus dasarnya adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Berarti kalau misalnya yang ditanya tali kedua itu berarti adalah U2. Berarti sama dengan AR pangkat 2 kurang 1, berarti U2 sama dengan AR. Nah, buat nyari U2 kita perlu A sama R. Tapi kita nggak tahu nih A-nya berapa, R-nya berapa. Oke, berarti kita cari dulu. Cari dari mana? Dari U4 dan U5 ini. Caranya gimana? U5 per U4 sama dengan U5 berapa? 32 ya. 32 per 64. Nah, U5 itu rumusnya adalah A R pangkat 5 kurang 1 per A R pangkat 4 kurang 1 ya. Berarti di sini adalah, oh ini bisa dicoret nih. Sama-sama bagi 32. Berarti sini adalah 1 per 2. Oke, berarti di sini adalah A R pangkat 4 per A R pangkat berapa ini? Pangkat 3 ya. A-nya bisa dicoret. Oh ya, ini setengah ya. Berarti di sini adalah R pangkat 4. R pangkat 3-nya dikatasin jadi R pangkat min 3 sama dengan setengah. Berarti R pangkat 4 ditambah dalam kurung min 3 sama dengan setengah. Berarti plus ketemu minus adalah minus. Berarti R pangkat 4 kurang 3. 1 ya, berarti R sama dengan setengah. R-nya udah ketemu, kita cari si A-nya. Aku mau dari U5 aja. Berarti U5 tadi kan sama dengan AR pangkat 4 sama dengan berapa? 32 ya. Berarti R-nya ganti setengah pangkat 4, 32. Berarti A kali 1 pangkat 4, 1 per 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Sama dengan 32. Berarti A-nya sama dengan 32 dikali balik ya 16 per 1. Berarti A sama dengan berapa? 512. A-nya 512 ya. Oke, R-nya tadi setengah. Berarti kita lanjut ke sini ya. Berarti A-nya kan tadi 512 dikali R-nya adalah setengah, ya kan? Berarti ini coret-coret, berarti hasilnya adalah 256. Dan dia bilang ini adalah 216. Berarti salah ya. Jawaban yang benar U2 adalah 256. Oke. Yang kedua, kita cari potongan tali ketiga sepanjang 64 cm. Berarti kita cari rumus U3 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1. Berarti AR pangkat 2 ya. AR pangkat 2. A-nya tadi masukin 512 kali R-nya adalah setengah, berarti setengah pangkat 2. Berarti ini adalah 512 dikali seperempat ya. Oke, berarti ini bisa coret, bisa coret. Berarti di sini adalah 128. Oke. Berarti di sini jawabannya juga salah karena jawaban U3 adalah 128.
Oke, lanjut lagi. Panjang potongan tali ke-6 adalah 32 cm. Nah, kita lihat di rumus U6. U6 adalah A R pangkat 6 kurang 1, berarti A R pangkat 5. A-nya tadi 512 kali setengah pangkat 5. Berarti 512, 1/2 pangkat 5 adalah 32. Berarti ini coret-coret 16 ya, 16. Berarti ya hasilnya adalah 16. Berarti salah lagi. Berarti di sini ada U6, hasilnya adalah ya 16. Lalu lanjut lagi. Di sini potongan tali ke-7 sepanjang 8 cm. Nah, kita lihat di mana rumus U7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1. Berarti di sini adalah AR pangkat 6, A-nya 512 kali berapa? Setengah pangkat 6, berarti sini 512, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Oke, berarti ini kita coret-coret, ya berarti hasilnya 8. Berarti yang U7 sama dengan 8 cm itu adalah benar ya. Berarti yang benar itu cuma satu doang. Dari soal, perhatikan gambar berikut. Diketahui garis M dan N sejajar. Besar sudut F sama dengan 94 derajat dan besar sudut D sama dengan 120 derajat. Besar sudut A adalah, nah berarti kita tandain dulu ya, dimana ini, kita pakai warna lain aja. Berarti ini garis N dan garis M dia itu sejajar dan dia itu lurus ya. Oke. Lalu di sini diketahuin F itu sama dengan 94 derajat. Oke. Dan D itu 120 derajat. 120 derajat. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita tahu kalau misalnya si F ini 94 derajat, maka si B ini juga 94 derajat. Oke. Nah, terus habis itu di sini kan dia itu ini kan garis lurus ya. Apa sih? Ini kan sudut lurus nih. Sudut lurus yang aku tandain gitu. Nah, berarti kalau sudut lurus gitu kita bisa gambarin dia gini. Di sini adalah 120 derajat. Nah, di sini adalah sudut C, ya kan? Nah, karena di sini 180 derajat, berarti di sini jadi sudut D ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut D itu adalah 120 derajat ditambah sudut C 180 derajat, berarti sudut C sama dengan 180 derajat 120 derajat. Berarti di sini sudut C adalah 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat ya. Oke, udah ketemu sudut B, sudut C, kita tinggal cari sudut A. Dan ini adalah segitiga ya. Berarti di mana sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Berarti di mana sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut A kan ditanya. Sudut A ditambah sudut B-nya 94 derajat ditambah sudut C-nya adalah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A ditambah 94 tambah 60 berarti 154 ya. 154 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 154 derajat. Berarti sudut A sama dengan berapa? Yap, 26 derajat. Berarti jawabannya ada soal seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya adalah 15 meter. Ia melihat kapal P dan kapal Q berlayar di laut. Jarak kapal P ke kaki mercusuar adalah 8 meter dan jarak antara kapal P dan kapal Q adalah 12 meter. Posisi kapal P, kapal Q, dan kaki mercusuar terletak segaris. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jarak antara pengamat dan kapal P adalah 17 meter. Oke, jadi kita gambarin dulu ya. Berarti di sini tuh ada mercusuar.
ada mercusuar yang di atasnya ada orang kan? Oke. Ini mercusuar ya. Berarti di sini laut ya. Nah, terus jarak dari kapal P ke mercusuar adalah 8 meter. Nah, berarti ini adalah kapal P. Anggap aja bagus nih kapal P. Dari mercusuar ini, kalau misalnya ditarik garis lurus begini, nih, ini adalah 8 meter. Oke. Lalu di sini ada jarak antara kapal P dan kapal Q adalah 12 meter. Berarti di sini ada kapal Q, ya kan? Berarti jarak dari kapal Q ke kapal P atau kapal P ke kapal Q, berarti di sini dia adalah 12 meter. Oke. Dan di sini tadi berapa? Tingginya 15 meter ya. Oke. Oke, di sini yang pertama itu dibilang jarak antara pengamat dan kapal P adalah 17 meter. Oke, kan pengamat di sini nih di atas nih. Ya kan? Kapal P kan di bawah. Berarti dia ke sini kan 8 meter ya. Berarti jarak dari ini ke sini, oh, ini ngebentuk apa? Yang namanya Pitagoras ya. Nah, di sini nih siku-sikunya nih. Oke. Berarti di sini miring ya. Miring. Karena dia miring, itu rumusnya adalah akar, ini kan tinggi ya, tinggi, ini jarak pengamat ke kapal P. Nah, kita anggap X aja ya. Berarti karena di sini miring, berarti rumusnya adalah akar tinggi kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, kita tahu ya X kuadrat tuh ini ya jaraknya. Berarti tingginya adalah 15 kuadrat ditambah jarak X-nya adalah 8 kuadrat. Berarti 15 kuadrat berarti 225 ditambah 64. Berarti berapa? Akar 982. Oke. Akar 289 berarti berapa? Yap, 17. Berarti jawaban ini benar ya? Benar. Lalu di sini dibilang jarak antara pengamat dan kapal Q adalah 25 meter. Berarti di sini pengamat dan kapal Q adalah 25 meter. Benar apa enggak? Yuk kita buktiin. Berarti sama kayak tadi ya. Berarti ini kan tetap yang ditanya miring kan? Berarti miring sama dengan akar langsung aja ya. Berarti 15 kuadrat ditambah ini jaraknya dari sini ke sini berarti 20 meter ya. Berarti di sini adalah 20 kuadrat, berarti sama dengan akar 15 kuadrat adalah 225 tadi ditambah 20 kuadrat adalah 400, berarti akar 625. Nah, akar 625 berarti 25 meter. Oke, berarti ini juga betul ya. Oke. Lanjut lagi. Jika kapal Q berada di posisi yang berlawanan dari kapal P terhadap kaki mercusuar, jarak antara pengamat dan kapal Q adalah 20 meter. Oke, berarti kita gambarin kayak gini nih. Ini gambar yang kedua ya. Berarti kan ini mercusuar nih. Ini ada pengamat kan? Ya kan? Nah, kapal Q berada di sisi yang berlawanan dari kapal P. Nah, kita tahu kapal P ini jaraknya ke sini itu, ini kapal P ya. Ini P, ini ke sini. Ini jaraknya adalah 8 meter ya. Iya, 8 meter. Nah, terus abis itu jarak dari P ke Q itu kan tadi 12 meter ya. Berarti kalau sini 8 meter, sini tambah 4 ya. Berarti 4 meter, 12 kan. Berarti ini adalah kapal Q ya di sini. Nah, berarti jaraknya adalah yang ini. Ini berarti dari sini, dari mercusuar ke kapalnya 4 meter ya. Oke, berarti ditanya miringnya juga. Nah, berarti ini adalah masih tetap ya, berarti miring sama dengan akar, berarti tadi ini 15 meter ya.
Berarti di sini adalah 15 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti ini adalah 225 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Berarti di sini adalah akar 225 tambah 16 berapa? Berarti 241 ya. Berarti 241 akar 241 berarti sekitar 15,5. Gak nyampe 16. Oke, berarti ini salah ya. Karena jawabannya kurang dari 16. Oke, berarti salah ya. Dari soal, sebuah foto berukuran tinggi 40 cm dan lebar 30 cm ditempel pada sebuah kertas karton. Foto tersebut akan dipasang di tengah-tengah kertas karton. Jarak foto pada tepi kiri, tepi kanan, dan tepi atas dari kertas karton adalah 3 cm. Sementara itu, di bawah foto diberi jarak tertentu dari tepi bawah kertas karton untuk tempat tulisan. Jika foto dan kertas karton sebangun, jarak antara foto dengan tepi bawah kertas karton adalah jadi ini diketahuin kayak gini ya. Jadi ini tuh ada kertas karton. Lalu di dalamnya dipasang foto ya. Nah, jadi dia bilang jarak foto pada tepi kiri, tepi kanan, dan tepi atas dari kertas karton adalah 3. Berarti di sini adalah 3 cm, sini adalah 3 cm, dan sini adalah 3 cm. Oke. Terus habis itu, sementara itu di bawah foto diberi jarak tertentu. Habis itu jarak antara foto dengan tepi bawah kertas karton. Oke, berarti yang ditanya ini ya. Nah, ini tuh berapa? Oke. Nah, di sini diketahui sebuah fotonya ukuran tingginya 40 cm. Berarti di sini dia 40 cm ya tingginya. Oke. Terus habis itu lebarnya 30. Berarti di sini kita tulis lebarnya ini 30. Oke. Nah, ini kan berarti diketahui lebar foto sama dengan 30 cm kan. Terus habis itu tinggi foto itu sama dengan 40 cm. Nah, sekarang kita mau cari lebar karton ya, lebar karton. Lebar karton berarti dia itu dari sini sampai sini. Dimana sini 3, sini 30, di sini 3. Berarti 30 tambah 3 tambah 3 ya, berarti sama dengan 36 cm. Lalu kita lihat di mana di sini adalah 3. Ini kan dari sini ke sini ya, berarti sini adalah 3. Terus sini ke sini berarti 40. Nah, di sini ke sini X ya. Berarti diketahui tinggi karton itu sama dengan berapa? 3 ditambah 40 ditambah X, berarti hasilnya adalah 43 ditambah X. Oke. Nah, berarti yang ditanya jika foto dan kertas karton sebangun, jarak antar foto dengan tepi bawah kertas karton adalah berarti ini yang tadi X ya. Berarti kita cari X-nya. Nah, rumusnya adalah berarti lebar foto per lebar karton sama dengan tinggi foto per tinggi karton. Oke. Nah, berarti gimana nih? Berarti kita masukin ya. Lebar foto itu 30 per lebar karton itu 36 sama dengan tinggi foto itu 40 per tinggi karton itu adalah 43 ditambah X. Oke. Ini bisa dicoret ya. Coret-coret. Nah, ini bisa dikecilin juga nih, sama-sama bisa dibagi 3. Berarti berapa? 12 ya. Berarti ini adalah 1 per 12 sama dengan 4 per 43 ditambah X. Berarti ini kali silang ya. Kali silang berarti ini adalah 1 kali 43 tambah X sama dengan 12 dikali 4. Nah, berarti kan ini kali silang ya. 1 kali 43 ya 43. 1 kali X ya plus X sama dengan 12 kali 4 berarti 48 ya.
Berarti X sama dengan 48 dikurang 43. Berarti X sama dengan berapa? Yap, 5 cm. Berarti jarak antara foto dengan tepi bawah kertas karton adalah 5 cm. Dari soal, garis K melalui titik 3, minus 1, 2,0, 1,1, dan min 2,4. Garis direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Menghasilkan garis K aksen. Berapa koordinat titik-titik yang dilalui garis K aksen? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban lebih dari 1. Oke, berarti kita cari satu-satu ya. Berarti ini adalah refleksi. Terus di sini titik semula. Berarti di sini hasil refleksi. Nah, berarti hasil refleksi itu nanti di sini ada X, Y. Nah, karena di sini direfleksiin di Y sama dengan min X, berarti nanti itu hasilnya adalah min Y, min X. Atau ini adalah, ini K-nya. Nah, ini K aksennya. Oke, berarti kita mulai dari yang sebelah sini ya. Berarti di sini adalah 3, minus 1 awalnya ya. Terus kalau misalnya kita refleksiin berarti dia jadi berapa? Berarti jadi Y min Y. Y-nya itu min 1. Min Y berarti min 1. Berarti 1, X-nya itu 3. Berarti min X adalah min 3. Benar apa enggak? Oh, ada nih. Ada ini berarti benar ya. Nah, yang kedua adalah 2,0. Berarti di sini kita tulis 2,0 berarti min Y. Karena dia 0 berarti tetap 0 ya. Berarti X min X berarti X-nya 2 berarti min 2. Benar apa enggak? Oke, ini salah ya karena hasilnya adalah 0, min 2. Oke, lanjut lagi. Di mana titik yang ketiga adalah 1,1. 1,1 berarti di sini adalah min Y. Berarti Y-nya 1 berarti min 1, X-nya 1 berarti min 1 juga. Berarti min 1,1. Berarti benar ya. Lalu lanjut, ada min 2,4. Berarti kita tulis min 2,4. Berarti di sini Y-nya itu adalah 4. Kalau min Y berarti min 4, X-nya adalah min 2. Kalau min X berarti 2. Berarti min 4,2. Berarti hasilnya benar ya. Oke. Berarti ini adalah hasilnya. Dari soal, Reza berlari mengelilingi taman berbentuk lingkaran dengan diameter 42 meter. Reza berlari sebanyak 5 kali putaran. Reza menempuh jarak sejauh, nah maksudnya adalah ini tuh ada taman bentuknya lingkaran. Nah, Reza tuh mengelilingi putaran tuh di pinggir-pinggirnya kayak gini ya. Nah, berarti di sini diketahuin diameter ini D, ini sama dengan 42 ya. Nah, kalau misalnya diameternya 42, berarti R-nya sama dengan bagi 2, 21. Oke. Nah, Reza berlari sebanyak 5 kali putaran. Berarti pertama-tama kita harus cari kelilingnya. Oke, kita pakai dua cara ya. Cara yang pertama itu kita pakai diameter. Cari keliling. Oke, kalau misalnya kita mau cari keliling pakai diameter, berarti rumusnya adalah K sama dengan pi D. Nah, kita tahu di mana pi-nya di sini udah disebutin adalah 22/7. Berarti langsung aja ya. Berarti di sini 22/7 dikali berapa D-nya? 42. Coret-coret berarti berapa? 42 bagi 7 berarti 6 ya. Berarti 22 kali 6 adalah 132 meter. Oke. Nah, ini kan baru kelilingnya. Nah, dia kan ngelilingin selama 5 kali. Berarti jarak tempuh sama dengan keliling dikali 5. Nah, kelilingnya adalah 132 dikali 5. 132 kali 5 berarti berapa ya? 660 meter. Oke. Nah, ini kan cara yang pertama pakai
diameter. Nah, cara yang kedua itu cari keliling pakai jari-jari. Karena pakai jari-jari berarti rumus kelilingnya jadi K sama dengan 2 pi R. Berarti di sini adalah 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 21. Coret-coret berarti di sini berapa? Yap, 3. Ini kali ini 6, berarti sama ya. Tinggal 22 kali 6. Berarti berapa? Yap, 132 meter. Oke. Ya udah, berarti K dikali 5 berarti 132 kali 5 berarti sama dengan berapa? 660 meter. Jadi mau pakai diameter, mau pakai keliling itu sama aja hasilnya. Tergantung kalian prefernya pakai apa. Terus soal, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, luas segitiga QRS adalah 96 cm kuadrat. Nah, kita di sini adalah segitiga QRS. Benar nggak dia luasnya 96? QRS itu yang mana ya? Yang ini ya, berarti. Nih, QRS. Oke. Nah, segitiga ini kita cari tahu dia luasnya benar nggak? 96. Nah, berarti ini kan siku-siku ya, nandain ya. Nah, berarti kalau depan siku-siku itu namanya adalah Pitagoras ya. Pitagoras. Oke. Nah, karena di sini Pitagoras berarti di sini kita bisa sebut antara alas sama tinggi. Jadi boleh ya, karena apa sih namanya? Karena kan sama-sama nanti karena di sini adalah Pitagoras, berarti di sebelah sini kita bisa jadiin alas, kita bisa jadiin tinggi. Oke? Karena kalau misalnya nih kita gambar nih segitiga siku-siku, berarti kalau misalnya di sininya adalah Pitagoras, berarti di salah satu sininya itu bisa jadi alas, bisa jadi tinggi. Oke? Atau sebaliknya. Oke? Atau sebaliknya, kalau misalnya di sini pun Pitagoras, nah berarti di sini bisa dijadiin alas, ini bisa jadiin tinggi. Oke, kan bisa yang namanya di balik gitu. Yang penting intinya adalah kalau depan siku-siku itu adalah Pitagoras dan nggak bisa diganggu gugat. Oke, nah kita melihat di segitiga yang warna biru ini ya. Nah, berarti karena di sini luas segitiga kan rumusnya luas segitiga QR. QRS itu kan sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kan. Nah, ini rumus dasarnya kan. Nah, alas di segitiga QRS berarti dia 12 kali tingginya adalah 16 bagi 2. Coret-coret berarti di sini 6 ya. 6 kali 16 berapa? Yap, hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, berarti pernyataan ini benar ya. Oke, lanjut. Luas segitiga PQS adalah 220. Nah, PQS di mana? Sini kan P, sini Q, berarti di sini S. Berarti kita lihat yang warna biru ya. Oke, berarti di sini tadi kita nggak tahu nih. Berarti di segitiga biru ini, berarti di segitiga ungu ini nih, berarti kalau misalnya kita iniin P, Q, S. Nah, siku-sikunya di sini kan. Berarti di sini adalah Pitagoras ya. Berarti di sini adalah 29 cm. Nah, berarti di sini adalah alasnya karena ya bisa dibilang lebih pendek lah. Dan di sini adalah tingginya. Nah, kita nggak tahu alasnya berapa, kita juga nggak tahu tingginya berapa, tapi kita bisa dapat tingginya dari segitiga biru ini. Nih, lihat. Ini segitiga biru ini alasnya diketahuin, tingginya diketahuin, Pitagoras yang nggak diketahuin. Nah, dari segitiga biru kita bisa cari Pitagorasnya. Oke? Nah, caranya kayak gini. Di sini kan tadi kan 16 ya. Terus di sini adalah berapa? 12. Nah, kita mau cari ini nih. Nah, berarti caranya adalah kayak gini. Karena dia Pitagoras, oke? Pitagoras atau dia itu apa sih? Eski ya? Eski berarti dia rumusnya adalah ditambah tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, atau kita bisa tulis di mana
QR kuadrat ditambah SR kuadrat. Oke, berarti QR kuadrat. QR-nya berapa? QR-nya adalah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti sini adalah 16 kuadrat itu berapa sih? Berarti 256 ya, ditambah 12 kuadrat 144. Berarti 256 tambah 144, 400. Akar 400, yap, 20 cm. Berarti di sini diketahuin 20 cm ya. Nah, karena ini udah diketahuin 20 cm, tinggal alasnya doang yang diketahuin. Karena kan kalau misalnya kita mau cari segitiga si PQS itu kita harus nemu di alas kali tinggi juga kan. Nah, berarti kalau misalnya kita jabarin, alasnya adalah PQ dikali tingginya adalah SQ per 2. Nah, SQ-nya kita udah dapat nih. Nah, kita tinggal si PQ-nya. Nah, cara cari PQ-nya dari mana? Nah, dari sini. Nah, PQ itu alas ya. Nah, berarti dia rumusnya adalah PQ sama dengan, karena PQ itu adalah bukan Pitagoras, berarti Pitagoras dikurang yang lain. Jadi PS kuadrat dikurang QS kuadrat. Oke, berarti ini adalah 29 kuadrat dikurang QS 20 kuadrat. Nah, kita lanjutin ke sini ya. Berarti ini adalah akar 29 kuadrat itu adalah 841 dikurang 20 kuadrat itu adalah 400 ya tadi ya. Berarti di sini adalah akar 441, di mana kita tahu kalau akar 441 itu sama dengan berapa? Yap, 21. Oke. Berarti di sini bisa kita masukin di mana PQ-nya adalah 21 dikali SQ-nya adalah 20 per 2. Berarti ini coret-coret, ini 10 ya. Berarti sama dengan 210 cm kuadrat. Berarti ini salah ya. Oke. Nah, terus habis itu luas bangun datar gabungan PQRS adalah 306. Berarti kita tinggal tambah aja nih. Dimana ini ditambah ini. Berarti 210 ditambah 96. Berapa 210 tambah 96? Hasilnya adalah 306 cm persegi. Nah, dia betul ya. Berarti jawabannya benar. Dari soal, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AB adalah 15 cm, BC adalah 18 cm, dan TO adalah 12 cm. Yang ditanya adalah volume limas adalah, oke. Nah, kita tahu kalau volume limas itu rumusnya adalah sepertiga dikali alas dikali tinggi. Oke. Nah, berarti kita masukin dulu ya. Dimana AB-nya adalah 15 cm. BC-nya, BC itu 18 cm. Dan TO-nya adalah 12. Ini ya, berarti TO. TO-nya itu adalah 12 cm. Nah, kita tahu TO ini adalah tinggi limas. Nah, di mana kita tahu alasnya itu bentuknya adalah persegi panjang. Kita bersegi panjang dari mana? Karena di sini 15 ya. Sini 15, di sini 18. Oke? Berarti alasnya tinggal dikali aja. Berarti 15 dikali 18 sama dengan 270 ya. Berarti ini kita tinggal masukin aja. Berarti di sini adalah 1/3 kali alasnya adalah 270 dikali tingginya adalah 12. Oke? Berarti ini coret-coret ya. Ini 90. Berarti tinggal 90 kali 12. Berarti ini adalah 1080 cm kubik. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Dari soal, perhatikan gabungan bangun ruang berikut. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Nah, ini adalah gabungan dari dua bangun ruang. Yang ini adalah si kerucut dan yang ini adalah si tabung. Oke.
Yang pertama adalah volume kerucut adalah 100 pi cm kubik. Oke, jadi di sini kita perlu perhatiin ya. Yang ini tuh di 100 pi ini kita perhatiin di sini ada pi-nya. Oke, ini adalah si kerucut yang ini ya berarti. Oke. Volume kerucut itu rumusnya adalah V kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Oke. Pi-nya nggak diapa-apain, R-nya kita tahu. Karena di sini dia bilang D-nya ini kan 10 ya. Berarti D-nya itu sama dengan 10 cm, berarti R-nya sama dengan setengah dari 10 cm, berarti 5 cm. Oke, R-nya udah diketahuin. Nah, T-nya berapa? T-nya kita nggak tahu. Nah, T-nya caranya kita ambil dari sini. Nih, ini kita tarik ke tengah-tengah, terus kita keginiin. Nah, berarti ini adalah R kan? Ya kan, ini adalah R, berarti ini adalah 5 cm. Nah, ini adalah 13 cm. Ini tuh jadi Pitagoras. Oke? Karena ini tuh siku-sikunya ada di sini. Atau biasa ini tadi Pitagoras ya. Atau biasa kita sebut S. S itu garis pelukis. Oke? Ingat kalau misalnya di kerucut dia tuh ada yang namanya garis pelukis, ya, yang ini yang 13 ini. Oke, berarti di sini kita nggak tahu ya tingginya berapa. Nah, kita cari nih kita cari tingginya dari garis pelukisnya ini atau Pitagorasnya ini. Berarti karena dia adalah Pitagoras, berarti karena kita mencari yang bukan Pitagoras dan Pitagorasnya udah diketahuin, berarti kalau misal kita mau nyari tingginya, berarti ini tuh Pitagoras kuadrat dikurang si jari-jari kuadrat ya berarti ya. Jari-jari kuadrat. Oke. Berarti ini kita masukin aja Pitagorasnya adalah 13 kuadrat dikurang jari-jarinya adalah 5 kuadrat. Berarti 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat. Berarti 25 ya. Berarti 169 dikurang 25 berarti 144 ya. Berarti akar dari 144 adalah ya 12. Berarti kita tinggal masukin ya. Berarti 1/3 pi-nya tetap sama. R kuadrat berarti 5 kuadrat kali T-nya adalah 12. Berarti ini bisa coret ya. Berarti sini 4 ya. Berarti di sini adalah pi kali 25 kali 4. Berarti hasilnya adalah 100 pi. Oke. 100 pi cm kubik. Berarti hasilnya benar ya. Nah, lanjut di sini ada volume tabung kurang dari 200 pi. Oke. Nah, kita tahu volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Oke. Nah, kita tahu di sini T-nya ya kan, dan di sini adalah R-nya sama ya, berarti R-nya sama dengan 5 juga ya. Berarti lanjut aja, berarti pi kali 5 kuadrat kali T-nya adalah 9. Berarti pi kali 25 kali 9. Oke, berarti 25 kali 9 adalah 225. Berarti ini adalah 225 pi cm kubik. Nah, tapi di sini bilang volume tabung kurang dari 200 pi, itu berarti pernyataannya salah ya. Berarti yang benar berapa? Yang benar 225 pi cm kubik. Oke, lanjut lagi. Selisih volume tabung dan kerucut adalah 125 pi. Oke, berarti V selisih siapa? Selisih tabung dikurang V kerucut. Oke. Berarti ini adalah 225 pi dikurang 100 pi ya. Berarti sama dengan 125 pi cm kubik. Oke, berarti ini benar. Oke. Lanjut lagi, di mana volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 350 pi. Berarti V gabungan ya. V gabungan berarti V tabung ditambah V kerucut. Berarti ini adalah 225 pi ditambah 100 pi. Berarti berapa hasilnya? Yap, 325 pi. Berarti benar apa enggak? Yap, salah. Karena hasilnya tadi berapa? 325 pi cm kubik.
Soal perhatikan diagram lingkaran data kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang diikuti murid kelas 7 SMP tunas karya berikut. Nah, di sini ada diagramnya, ada tenis meja, basket, futsal, renang, voli. Banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler basket adalah 48 orang. Berarti ini adalah pegangan kita ya. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler selain basket? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini yang pertama itu banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler voli adalah 63 orang. Nah, kita mau cari tahu voli itu benar nggak 63 orang? Nah, voli di mana sih? Oh, voli ada di sini ya. 21%. Oke. Nah, di sini ada basket yang jadi patokan kita kan basket ya, tapi kita nggak tahu basket itu ada berapa persen. Nah, berarti kita cari nih di mana voli ditambah renang ditambah futsal ditambah basket ditambah apalagi ada tenis meja itu dia tuh sama dengan 100%. Oke. Nah, di sini kan ada dua nih yang nggak ada itunya nih, nggak ada persenannya, presentasenya berapa. Ada basket sama ada renang. Nah, tapi di sini renang kita tahu kalau misalnya di sini adalah segitiga siku-siku. Oke, jadi kalau misalnya ada segitiga siku-siku dan itu dalam diagram lingkaran dan itu kita tahu dia tuh dalam persen. Berarti kita harus hafalin aja. Ini itu nilainya adalah 25%. Oke. Kenapa 25%? Karena asal mulanya dari sini. Siku-siku kan itu 90 derajat ya. Ya kan? Per satu lingkaran itu ada 360 derajat. Dikali 100%. Berarti ini tinggal dicoret aja. Coret. Ini jadi 1, sini jadi 4. Coret, sini jadi 25. Oke, jadi 25%. Jadi asal mulanya dari situ ya. Berarti kita tinggal masukin aja di mana voli adalah 21%, ditambah renangnya 25%, ditambah futsalnya 28%, di mana basketnya kita jadiin B aja, basket, ditambah tenis meja itu 10%, berarti sama dengan 100%, ya kan? Nah, berarti ini kita tambahin hasilnya berapa? 21 tambah 25, 46 tambah ini aja 10%, berarti 56 tambah 28 berarti 84% ya. Berarti sini adalah 84% ditambah B sama dengan 100%, berarti B sama dengan 100% dikurang 84%, berarti B sama dengan 16%. Berarti di sini adalah 16%. Oke. Karena B udah diketahuin, jadi kita bisa tahu nih jawaban si voli itu berapa. Caranya adalah kayak gini. Yang ditanya sama dengan persen yang ditanya per persen yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Oke, yang diketahui. Ingat ya, jumlah yang diketahui. Berarti di sini yang ditanya adalah voli sama dengan yang ditanya voli, persennya voli berarti 21%, per yang diketahui itu adalah basket. Basket itu berarti 16% ya. Dikali jumlah yang diketahui, berarti jumlah basket ada 48. Nah, ini bisa coret-coret sini 3 ya. Berarti ini adalah 63 orang. Berarti jawabannya betul. Lanjut lagi, di mana banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler tenis adalah 24 orang. Nah, berarti kita cari tahu tenis, langsung aja ya. Tenis itu berapa persen? Tenis itu adalah 10%, per berarti yang diketahui basket 16% kali 48. Berarti coret-coret. Berarti di sini 3 kan tadi, berarti ini adalah 30. Oke, benar nggak 30? Salah. Karena jawabannya adalah 30 orang ya.
Lanjut lagi, di sini banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler futsal adalah 84 orang. Nah, benar nggak? Berarti kita cari tahu ya, futsal sama dengan futsal berapa persen? Futsal adalah 28% per 16% dikali 4, 8 ya. Sama aja ya. Coret, 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 sini 3. 28 kali 3 berapa hasilnya? Ya, 84 ya, 84 orang. Berarti ini bener ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi. Di sini banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler renang adalah 75 orang. Berarti ya langsung kita cari renang sama dengan berapa persen? 25% per 16% dikali 48. Coret, 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 coret 3 berarti 25 kali 3 adalah 75 orang. Berarti jawabannya adalah benar ya. Ada soal informasi berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan 24. Hasil tes matematika kelas 11, hasil tes matematika kelas 9, pada akhir semester SMP Merah Putih mengadakan tes matematika untuk seluruh murid kelas 9. Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 tahun. Bu Rina adalah guru matematika kelas 9. Ia ingin membandingkan hasil belajar 3 kelas 9 yaitu 9A, 9B, dan 9C. Setelah tes selesai, lembar jawaban dikoreksi secara teliti. Bu Rina bersama tim guru mencatat nilai setiap murid, lalu mengelompokkannya berdasarkan rentang 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Setiap nilai menunjukkan skor yang paling mendekati hasil tes murid. Data yang terkumpul dari ketiga kelas diolah dan ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang yang menyajikan nilai tes matematika murid kelas 9 SMP Merah Putih sebagai berikut. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berapa rata-rata nilai tes matematika yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban lebih dari 1. Oke, di sini rata-rata nilai tes matematika kelas 9A adalah 64. Nah, kita tahu 9A itu ada di sebelah sini ya. Kita pakai ini aja. Nih. Oke, berarti yang A itu kita anggap yang ini aja ya. Berarti kita tandain, berarti langsung aja, berarti X rata-rata 9A. Berarti itu adalah, ini berapa nih? 40 kali 1 ya? 40 kali 1 ditambah, di sebelah sini berarti 50 kali 4 ya. Oke, ditambah berapa ini? 10 dikali 60. 10 dikali 60. Ditambah berarti ini 70 dikali 6. 70 kali 6. Lanjut lagi di sini ada 80 kali 2 tambah 80 kali 2 ditambah terakhir sini juga ya. 90 kali 2. 90 kali 2. Nah, ini berapa nilai si jumlah n-nya? Karena kan ini kan x dikali x1 dikali n1 ya. Berarti ini n-nya, terbalik, ini n-nya, ini sama ini. Berarti kita jumlahin ya. 1 tambah 4, 5 tambah 10, 15 tambah 6, 21 tambah 2, 23 tambah 2 lagi berarti 25 ya. Berarti langsung aja kita kaliin. Berarti di sini adalah 40 ditambah 200 ditambah 600 ditambah 420 ditambah 80 kali 2, 160 tambah 90 kali 2, 180. Berarti per 25. Berarti semuanya tambahin ya. Berarti tambahinnya semuanya jumlahnya 1600 per 25. Oke, ini sama-sama bisa dibagi 25 ya. Coret-coret, berarti sini adalah 64. Berarti jawabannya adalah benar ya, 64. Oke, lanjut. Nilai rata-rata tes matematika kelas 9B adalah 66. Nah, ini adalah 9B. Oke, berarti yang di tengah ya. Kita tandain dulu. Oke, berarti kita cari X rata-rata kelas 9B. Berarti
Di sini berapa nih? 3 kali 40 ya. 3 kali 40 ditambah di sini berarti 5 kali 50. 5 kali 50 ditambah ini berarti 2 kali 60 ditambah ini 9 kali berapa ini? 9 kali 70 ditambah berapa nih? Berarti 88 berapa ini? 7 kali 80 ya. 7 kali 80 ditambah di sini ada 4 kali 90. 4 kali 90. Oke. Per jumlah mereka berapa? Berarti kita cari tahu 3 tambah 5 8 tambah 2 10 tambah 9 19 tambah 7 26 ya. 26 tambah 4 adalah 30. Oke, berarti di sini adalah 30. Berarti 3 kali 40 120 ditambah 5 kali 50 berarti 250 ditambah 2 kali 60 120 tambah 9 kali 70 itu adalah 630 ditambah 7 kali 80 adalah 560 ditambah 4 kali 90 adalah 360 per 30. Oke. Terus semuanya dijumlahin 120 bla 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 bla. Oke, jumlahnya 2040 per 30. Nah, ini bisa coret nih, coret-coret. Berarti tinggal 204 bagi 3. Berarti hasilnya adalah 68. Oh ya, berarti ini salah ya. Berarti ini salah karena jumlahnya adalah 60. Maksudnya rata-ratanya adalah 68 nilainya. Oke, lanjut. Di sini ada rata-rata nilai tes matematika kelas 9C adalah 72,1. Berarti yang C kita kasih yang pink aja ya. Oke, kita tandain dulu. Kita langsung aja ya. Berarti X rata-rata kelas 9C. Berarti di sini adalah 1 kali 40 ditambah di sini adalah 2 kali 50 ditambah berarti di sini adalah 5 kali 60 ditambah sebelah sini berarti berapa ini? 8 kali 70 ditambah sebelah sini berarti 3 kali 80 ditambah di sebelah sini berarti ini adalah 6 kali 90. Oke. Nah kita jumlahin ya berapa? Berarti 1 tambah 2 3 tambah 5 8 tambah 8 16 tambah 3 19 tambah 6 hasilnya 25. Oke, berarti kita kaliin ya. Berarti 1 kali 40 40 ditambah 2 kali 50 100 tambah 5 kali 60 300 tambah 8 kali 70 560 tambah 3 kali 80 240 tambah 6 kali 90 berarti itu adalah 540 per 25. Oke, berarti 40 tambah 100 tambah 300 tambah 560 tambah 240 tambah 540 berarti hasilnya adalah 1780 per 25. Nah, ini kayaknya hasilnya koma. Berarti kita cari aja ya. Berarti kita di sini aja. Berarti 1780 bagi 25. Oke. Berarti berapa ini? 25 kali 178 ya kita makanya ya. 25 kali 7 berarti sama dengan 175. Berarti di sini adalah 7. Nah, di sini adalah 175. Berarti kurang ya. Berarti di sini adalah 3, nolnya turunin. Nah, berarti di sini 25 ya. 25 berarti 25 kali 1 sama dengan 25. Berarti ini 1. Kurangin 30 kurang 25 berarti 5. Oke, nggak bisa, tambahin koma, tambahin 0, berarti sini adalah 25 kali 2 sama dengan 50. Nah, di sini 2, sini 50, kurang ya, 0. Berarti hasilnya adalah 71,2. Nah, bener nggak hasilnya 71,2? Oh, sorry, yang di sini ya. Berarti hasilnya 71,2. Oke, berarti salah ya, karena di sini hasilnya adalah 72,1.
Lalu lanjut di sini nilai rata-rata gabungan tes matematika adalah 67,75. Oke. Berarti kita lihat rata-rata gabungan. Berarti ini caranya berarti X rata-rata 9A berarti X aja ya kali NA ditambah X rata-rata B dikali NB ditambah X rata-rata C dikali NC per NA tambah NB tambah NC. Berarti ini adalah 64 kali 25 ditambah 68 kali 30 ditambah 71,2 dikali 25 per NA-nya 25 tambah NB-nya 30 tambah 25. Berarti 64 kali 25. 64 kali 25 adalah tadi 1600 ya. Ditambah 68 kali 30 tadi 2040 ditambah 71,2 dikali 25. Itu berarti adalah 1780 per jumlah semuanya adalah 80. Oke, berarti 1600 tambah 2040 tambah 1780 berarti hasilnya adalah 5420 per 80. Coret-coret ya, berarti 542 bagi 8. Berarti 542 bagi 8. Berarti di sini adalah 8 kali 6 ya. 8 kali 6 48. Berarti di sini adalah 6. Sini adalah 48 kurang 62. Berarti sini 8 kali 7 sama dengan 56. Berarti di sini adalah 7, sini adalah 56, kurang berarti sini 6 ya. 6 enggak ada yang bisa dikebawahin lagi, berarti tambahin 0, sini koma. Berarti berapa? 8 kali 7 lagi. 8 kali 7 sama dengan 56. Berarti sini 7, sini 56, kurang sini 4, tambahin 0. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti sini adalah 5, sini 40, kurang. Dan sini adalah habis. Oke, berarti di sini nilainya adalah 67,75. Nah, jawabannya betul ya. 67,75. Oke. Lalu lanjut lagi. Jangkauan data nilai tes matematika kelas 9A adalah 50. Oke. Berarti kita lihat jangkauan data rumusnya itu adalah X max dikurang X min. Oke, dimana X maksimalnya kita lihat yang A ya. Yang A nilai maksimalnya itu paling tingginya ada 90 di sebelah sini dan X paling rendahnya ada di 40 sebelah sini. Berarti ini adalah 90 dikurang 40. 90 kurang 40 adalah 50. Oke, berarti jawaban ini benar ya, 50. Nah, terus abis itu jangkauan kuartil data nilai tes matematika kelas 9B adalah 15. Karena ini jawabannya banyak, berarti kita di ini selanjutnya ya, di apa sih namanya, di kertas selanjutnya. Oke, di mana jangkauan kuartil itu rumusnya adalah H sama dengan Q 3 dikurang Q 1. Dan kita harus cari yang namanya Q 3 sama Q 1-nya dulu. Caranya adalah kita bikin tabel di mana di sini adalah yang nilainya 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan di mana ada banyak muridnya tadi kan yang 40 itu kan di kelas B itu kan ada 3, yang 50 itu dia ada 5, yang 60 dia ada 2, 70 ada 9, 80 ada 7, dan 90 ada 4. Oke. Nah, berarti di sini urutan 1 sampai ke 3 itu ada di sini. Nah, urutan 4 sampai ke 8 ada di sini. Karena urutan pertama itu 40, 40, 40, 50-nya ada 5, berarti 50, 50, 50, 50, 50. Nah, berarti di sini kita cari urutannya ya. Berarti urutan 40 itu 1 sampai 3,
Urutan 50 itu 4 sampai 3 tambah 5, 8. Urutan 60 itu 9 sampai 10. Terus abis itu urutan 70 itu kan ada 9, berarti 11 sampai 10 tambah 9 berarti 19. Abis itu urutan ke 80 berarti kita mulai dari 20. 19 tambah 7 adalah 26. Terus urutan nilainya 90 berarti dimulai dari 27 sampai tambah 4, 26 tambah 4 berarti 30. Oke. Nah, berarti di sini kita cari Q1. Cari Q1. Berarti Q1 itu nilainya Q1 itu rumusnya adalah 1/4 N ditambah 1. Oke, berarti ini adalah 1/4. Di sini adalah 30 ditambah 1. Berarti ini adalah 1/4 31 ya. Berarti 31 bagi 4. 31 bagi 4 itu sama dengan 7,75. Nah, berarti kita ambil dari urutan, kayaknya kalau misalnya kita buat tabel itu caranya kelamaan deh. Kita pakai cara manual aja ya. Berarti di sini kan yang nilai 40 di B itu kan tadi ada 3 ya. Berarti di sini kita tulis aja 40-nya 3 kali, 40, 40, 40. Nah, nilai 50-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 60-nya itu ada 2, 1, 2. 70-nya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nilai 80-nya itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan nilai 90-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita cari Q3. Kita cari Q3 itu kita cari Q2 dulu ya, kita patokannya berapa. Nah, caranya adalah kita coret 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret di sini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita coret lagi nih, sampai kita dapetin tengah-tengahnya ya. Kita coret lagi 5 lagi deh, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret dari belakang juga 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih sisa banyak, kita coret 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini tengah-tengahnya ya. Berarti kita ketahuin di sini adalah Q2 sama dengan 70. Oke. Berarti kita cari Q1-nya dulu aja ya. Nah, Q1-nya kita mulai dari sini. Dari sini sama kita mulai dari sini sama dari sini ya. Kan ini kan kebagi 2 kayak gini kan. Berarti ini kita coret 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita coret lagi karena semakin sedikit, 2 aja deh. 1, 2, 1, 2. Oh, berarti ini adalah Q1-nya. Q1-nya adalah 50. Oke. Lanjut kita cari si Q3. Berarti kita coret sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coret lagi 1, 2, 1, 2. Nah, ini adalah Q3-nya sama dengan 80. Berarti kita bisa masukin ya di mana? Berarti di sini 80 kurang 50 berarti sama dengan 30. Oke. Benar apa enggak? Jangkauan data nilai tes matematika kelas 9 adalah 50. Yap, berarti benar ya. Nah, berarti kita lihat lagi jangkauan kuartil data nilai tes matematika kelas 9B adalah 15. Ya, berarti ini jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena seharusnya jawabannya adalah berapa jawabannya? Jawabannya adalah 30. Berarti ini salah ya. Lalu lanjut lagi, simpangan kuartil data nilai tes matematika kelas 9C adalah 12,5. Oke, berarti simpangan kuartil itu rumusnya adalah simpangan kuartil
itu rumusnya adalah setengah Q3 dikurang Q1. Oke, berarti tetap ya kita harus cari Q3 sama Q1. Oke, kita cari manual aja ya. Berarti berapa datanya? 40-nya ada 1, 50-nya ada 2, 60-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 70-nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80-nya ada 3, 1, 2, 3, dan 90-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti di sini kita cari Q2 dulu ya, kayak biasa biar kita tahu tengahnya. Kita coret 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih banyak, coret 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lagi, kita coret 2 aja deh. 1, 2, berarti sini 1, 2. Oke, berarti di sini adalah Q2-nya ya. Q2 sama dengan 70. Karena di sini kan Q2-nya itu kan ada di tengah-tengah ya kan. Ada di sini nih, ada 1 doang, ya kan. Nah, berarti ini kita nggak dicoret. Oke, berarti caranya adalah gini. Buat nyari Q1-nya, kita coret 1, 2. Nah, ini kita coret dari sini. 1, 2. Jadi yang kita buletin nggak dicoret. Ini lagi 1, 2. Sini 1, 2, sini 1, sini 1. Berarti di sini ada 2 ya. Berarti Q2-nya Q1-nya sama dengan 60 tambah 60 bagi 2 berarti sama dengan 60 ya. Karena 120 bagi 2. Oke, sama kan nilainya juga. Nah, ini kita coret 2 lagi. 1, 2, sini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Berarti di sini adalah Q3 di mana 80 tambah 90 per 2 berarti ini adalah 170 bagi 2 berarti sama dengan 85 ya. Berarti Q3-nya adalah 85. Berarti ini sama dengan setengah kali 85 dikurang 60 berarti lanjut ke sini aja ya. Berarti setengah dikali 85 kurang 60 berapa? 25 ya. Berarti nih coret-coret berarti hasilnya adalah 12,5. Nah, ini ya. Berarti ini benar ya. 12,5. Gila panjang banget. Ada soal, sebuah kotak berisi 12 bola yang diberi nomor 1 sampai 12. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola, tentukan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan peluang kejadian bola yang terambil berikut. Di sini kita buat aja ya. Ada 12 bola. 1, 2, 3. Kita nomorin. Lalu di sini pertanyaan pertama, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan kelipatan 5 adalah 1/6? Oke, kita lihat kelipatan 5. Kelipatan 5 tuh ada di sini sama di nomor 10 ya. Berarti jumlahnya ada 2 ya. Berarti 2 per berapa? Semuanya ada 12 kan? Ya kan? Berarti kalau dikecilin adalah 1/6. Berarti jawabannya adalah betul. Nah, yang kedua, apakah peluang terambil bola bernomor genap adalah 5/12? Genap ya. Berarti genap tuh yang ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/12. Atau kita bisa kecilin sama-sama bagi 6. Berarti 1/2. Berarti ini salah. Karena jawabannya adalah 1/2. Lalu selanjutnya, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan prima adalah 1/3? Nah, kita tahu bilangan prima itu ada di nomor 2, 3, 5, 7, terus 11 ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 5/12 ya. Berarti ya nggak bisa dikecilin lagi. Berarti jawabannya adalah salah ya. Berarti di sini adalah 5/12. Berarti jawabannya salah. Oke, berarti ini adalah semua jawabannya.